Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu sekalian. Hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan. Kita memasuki ibadah kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah kesembilan, jangan kau berdusta. Titah kesepuluh, jangan kau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan kau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah
akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan Juni. Ayat bulanan untuk bulan Juni tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Kita membaca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Judulnya adalah menjaga ciptaan Tuhan. Nah, lihat gambar ini kan, seperti inilah indahnya ciptaan Tuhan. Alamnya indah, tumbuh-tumbuhan indah. Nah, tapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang berwarna, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah
pagi. Itulah hari ke-6. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan berbicara tentang Allah yang menciptakan bumi ini dan segala isinya. Oleh karena itu, mari kita ingat ya, urutan penciptaan apa yang diciptakan Tuhan pada hari pertama, yaitu terang dan gelap. Hari kedua, langit atau cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan laut, darat dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang menerangi dunia ini, itu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Nah, lihat begitu indahnya, ada burung, ada ikan. Semua itu diciptakan Tuhan. Nah, hari ke-6 Tuhan menciptakan sekarang hewan yang di darat. Lihat, ada gajah, ada singa, monyet, dan banyak sekali. Dan mereka hidup berdampingan. Lihat, ada anjing, semua hidup dengan damai. Nah, terakhir Tuhan Allah menciptakan manusia. Manusia itu dibentuk dari debu tanah. Tuhan membentuk manusia itu seperti rupa Tuhan. Itulah dikatakan tadi menurut gambarnya. Berarti manusia itu mirip dengan Tuhan. Nah, pada hari ke-7 Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Lihat, manusia sudah di situ, tumbuh-tumbuhan sudah di situ, hewan-hewan semua di situ, dan sangat indah. Nah, setelah diciptakan, tempatnya itu diberi nama Taman Eden. Nah, lihat kan, ada airnya, ada bunga-bunga, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, amat baik. Itulah firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekalian, Amang mau bertanya, mengapa manusia diciptakan? Dan mengapa pada hari yang terakhir? Sekali lagi, mengapa manusia diciptakan? Manusia diciptakan pasti dengan satu tujuan atau satu tugas yang mulia, yaitu manusia memiliki tanggung jawab terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, manusia diciptakan pada yang terakhir. Manusia yang kala yang menanggapi hewan-hewan, menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga air, menjaga darat semua. Nah, oleh karena itulah manusia itu disebut sebagai makhluk yang paling mulia. Apa arti makhluk yang paling mulia? Yaitu memiliki hati, memiliki pikiran. Nah, apa artinya memiliki hati dan pikiran? Manusia lebih pintar daripada hewan. Mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada oke, ada no. Gitu. Itu artinya makhluk yang paling mulia. Nah, firman Allah tadi kepada manusia adalah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ingat, penuhi bumi, taklukkan, kuasai. Tuhan memberikan tugas kepada manusia, sama seperti kalau misalnya orang tua kita pergi keluar, mereka memberikan tugas kepada kita. Nak, jaga rumah ya. Nak, jangan tinggalkan rumah ya. Nah, berarti tugas kita adalah menjaga rumah, tinggal di rumah sampai orang tua kita pulang. Sebelum itu, sebelum orang tua pulang, kita tidak boleh pergi kemanapun. Itu dia ya. Seperti itulah tugas. Nah, lihat gambar ini. Ada manusia, ada kerbau, ada kuda, ada babi, ada domba, ada sapi, ada ayam, ada tumbuhan. Semua sangat indah. Jadi tugas manusia adalah menjaga agar tumbuhan itu bisa hidup baik, menjaga agar hewan itu sehat dan bisa makan, bukan malah menghancurkan, bukan menyakiti. Inilah tugas manusia diciptakan Tuhan. Nah, lihat dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita bisa contohnya memiliki hewan peliharaan di rumah. Ada yang memiliki kucing, ada yang memiliki anjing, memberi mereka makan. Itu adalah bagian dari tanggung jawab manusia, bukan menyakiti, memukul. Nah, kalau ada bunga yang rusak di depan rumah, kita memperbaiki. Karena apa? Karena dia adalah makhluk hidup.
menyiram, membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita. Nah, berikutnya lihat gambar ini. Inilah orang-orang yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Mereka seenaknya saja membuang sampah. Lihat, burung meninggal, ikan meninggal, semua mati. Karena apa? Sampah yang mereka buang membuat air itu tercemar. Ini bahaya, ini tidak boleh. Lihat, nggak ada lagi yang bersih di sini. Padahal sudah ada larangan, dilarang membuang sampah. Nah, demikian juga lihat, banyak orang yang merusak hutan supaya dia lebih kaya, supaya dia lebih hebat. Ini salah. Tuhan tadi mengatakan, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, kuasailah itu, jaga, bukan dirusak. Nah, tugas kita adalah seperti gambar yang di sebelah kiri. Bumi itu menjadi indah, ada tumbuh-tumbuhan, udaranya segar, lingkungan kita bersih. Bukan seperti gambar yang sebelah kanan. Bumi itu menangis, pohon-pohon rusak, airnya tercemar. Bukan seperti itu ya, adik-adik sekalian. Nah, untuk adik sekalian, firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk menjadi orang yang menjaga. Mungkin kita bisa memelihara hewan. Tugas kita tidak hanya memakan. Butuh makan seperti Upin Ipin, makan ayam goreng, bukan seperti itu. Tapi kita juga harus menjaga mereka agar mereka bisa hidup. Nah, kita juga menanam tanaman supaya udara menjadi sejuk. Jangan hanya membutuhkan udara sejuk. Kalau kita sakit, kita akan membutuhkan udara sejuk. Oleh karena itu, ketika ada tanaman di rumah, dijaga dengan baik, atau jika ada yang kosong, ditanam dengan tanaman yang baik. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Lihat gambar ini, ada 2 orang laki-laki, mereka membersihkan jalan, membersihkan lingkungan agar bersih dan udara pun segar. Nah, yang berikutnya adalah, apakah kita hanya mengasihi tumbuhan dan hewan? Tidak. Tetapi kita juga mengasihi sesama manusia. Seperti firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31. Oleh karena itu, ada yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang yang mengikut Tuhan, harus mematuhi apa yang ditugaskan oleh Tuhan, yaitu menjaga lingkungan, mengasihi sesama, mengasihi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, ajari kami agar kami bisa melakukan tugas kami sebagai orang Kristen, menjaga lingkungan, mematuhi perintah orang tua, dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu, dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Oh